Shalom jemaat terkasih, kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau malam hari ini kita masih boleh mengikuti akan kebaktian doa malam. Meskipun masih harus secara online dan dari tempat kita masing-masing. Tapi saya percaya setiap kita akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan dan mengalami berkat Tuhan. Karenanya sebelum kita memulai lebih jauh kebaktian doa pada malam hari ini, mari saya mengajak setiap kita untuk hening diri sejenak di hadapan Tuhan. Kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Bapak Surgawi, sungguh kami sangat bersyukur kalau pada malam hari ini kami masih boleh bertemu dengan Engkau secara pribadi lewat kebaktian doa pada malam hari ini. Inilah setiap kami, dimanapun tempat kami berada, dari tempat masing-masing, dari rumah masing-masing, kami mau memuji Tuhan, kami mau bersyafaat, kami mau mengucap syukur, dan lebih daripada itu kami mau dengar-dengarankan firman Tuhan. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, supaya melalui kebaktian doa pada malam hari ini, kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Dan satu nama yang dipermuliakan, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Kami siap memulai kebaktian doa pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, sungguh hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan semata, saya dan Anda sekalian boleh diselamatkan. Oleh karena itu mari di awal kebaktian doa malam hari ini, saya mengajak setiap kita menyadari akan kasih Allah ini yang sudah menyelamatkan kita. Dan mari kita bersyukur kepada Tuhan melalui pujian kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Saudaraku terkasih, pertama sekali saya mengajak setiap kita di awal kebaktian doa malam hari ini mengucap syukur
Mari bersama-sama kita mengucap syukur buat keselamatan yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada saya dan kepada Anda sekalian. Mari kita bersyukur atas anugerah keselamatannya. Juga sekaligus bersyukur akan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan di hidup kita. Kecukupan atas segala kebutuhan hidup kita. Kekuatan, kesehatan yang masih diberikannya bagi kita. Bahkan juga kemampuan untuk menghadapi berbagai kesulitan hidup. Mari yang pertama, kita bersyukur akan hal ini. Mari kita bersyukur bersama-sama saudaraku. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur. Pada malam hari ini kami menyadari, mengimani sekaligus meyakini kalau kami boleh diselamatkan, itu semua semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan saja. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih buat pengampunan dosa yang kau boleh berikan dalam hidup kami. Terima kasih buat keselamatan yang kau boleh anugerahkan bagi kami. Sehingga kami memiliki hidup yang kekal bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami juga mau bersyukur untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, pertolongan-Mu di dalam hidup kami secara pribadi, keluarga, studi kami, pekerjaan kami, anak-anak kami, orang tua kami, bahkan juga di dalam segala kebutuhan hidup kami. Bahkan juga kemampuan demi kemampuan untuk beradaptasi di tengah-tengah masa pandemi yang sulit ini. Bahkan juga ketika harus menghadapi berbagai kesulitan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, pertolongan-Mu di hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Yang kedua saudaraku, mari saya juga mengajak setiap kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita boleh menghadapi setiap pergumulan baik di dalam studi, pekerjaan, ekonomi, keluarga, kesehatan, pergumulan akan masa depan, dan banyak lagi penderitaan dan pergumulan hidup ini. Kalau kita mampu menghadapinya, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan sebagai gembala agung kita selalu setia menolong kita menghadapi setiap pergumulan kehidupan. Dan mari kita belajar di dalam setiap pergumulan kehidupan sekalipun bersyukur kepada Tuhan. Karena semua itu dipakai oleh Tuhan menjadi kendaraan di hidup kita untuk kita menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kasih, kuasa dan pertolongan Tuhan. Mari kita bersyukur akan hal ini bersama-sama. Bapa di dalam surga, ajari kami juga bukan hanya bersyukur untuk segala hal yang baik yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk kami juga bersyukur tatkala kami harus menghadapi yang namanya pergumulan, penderitaan, tantangan, rintangan dalam hidup ini. Di dalam keluarga kami, di dalam studi pekerjaan kami, ataupun di dalam kesehatan kami, pergumulan akan masa depan, dan banyak lagi ya Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan untuk kami bersyukur kepada Tuhan, karena kami sangat percaya semua itu dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat kami, dan untuk menyadarkan kami betapa perlunya, betapa harusnya kami mengandalkan kuasa Tuhan saja, dan berserah hanya kepada Tuhan, Sang Gembala Agung kami yang tidak akan pernah meninggalkan kami, tetapi selalu beserta dengan kami di dalam setiap keadaan apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, kita sangat percaya bahwa kalau kita masih boleh bertahan sampai detik ini, kita masih boleh dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, kita masih boleh dimampukan untuk menghadapi hidup ini dengan segala kesulitannya, khususnya di masa pandemi ini. Saya percaya bukan karena kekuatan kita, tapi karena nama Yesus, di dalam nama itulah terletak kekuatan kita. Mari bersama-sama dengan penuh iman kita naikkan pujian ini, dalam Yesus. Penuh kuasa, sanggup
Amin. Sekali-kali saya dan Anda sekalian tidak akan pernah goyah. Karena kekuatan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, mari saya mengajak setiap kita lagi sekali berdoa. Untuk beberapa hal. Yang pertama saya mengajak setiap kita berdoa. Mari doakan bukan hanya diri kita. Tapi juga setiap saudara-saudara seiman kita, khususnya di Gereja Kristen Kalam Kudus Malang ini. Di dalam segala pergumulan jemaat yang dihadapi, ada yang mengalami pergumulan di dalam kesehatan, keluarga, ekonomi, studi, pekerjaan, usaha, atau bahkan juga berbagai hal yang harus terkena dampak karena pandemi COVID-19 ini. Mari kita berdoa supaya Tuhan yang terus memberikan kekuatan, namanya yang adalah sumber kekuatan itu, menolong kita semuanya menghadapi berbagai pergumulan hidup ini. Mari saya mengajak setiap kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, izinkanlah kami untuk mengalami kekuatan di dalam Engkau ya Tuhan. Karena seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan bahwa sungguh hanya di dalam nama Yesus ada kekuatan, ada pemulihan, ada mujizat. Izinkan kami mengalami semua itu ya Tuhan, apalagi di masa-masa yang tidak mudah yang harus kami alami karena pandemi COVID-19 ini. Banyak lini, banyak aspek yang harus terdampak karena pandemi COVID-19 ini. Banyak pergumulan yang harus kami alami ya Tuhan di hari-hari ini. Pergumulan kesehatan, pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan, ekonomi, studi, atau bahkan juga pergumulan di dalam mengelola psikis, kejiwaan, mengelola amarah, atau bahkan juga banyak lagi yang terdampak karena COVID-19. Tuhan Yesus tolong setiap kami, Engkau yang terlebih mengerti setiap pergumulan yang kami alami. Kami sungguh mohon kiranya nama Yesus itulah yang selalu menjadi sandaran kami, yang selalu menjadi kekuatan kami tatkala kami harus menghadapi berbagai pergumulan hidup ini. Izinkan kami ya Tuhan mengalami kekuatan-Mu yang akan menolong kami menghadapi berbagai kesulitan hidup ini. Khususnya di masa-masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa buat rumah rohani kita, buat home church kita yaitu Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Saya mengajak setiap kita terus berdoa bagi berbagai ibadah, persekutuan, dan juga pembinaan yang masih harus dilakukan secara online sampai saat ini. Kita doakan supaya semuanya dapat dipersiapkan dengan baik dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sarana bagi pertumbuhan iman kerohanian setiap jemaat. Dan juga doakan supaya Tuhan menjamah setiap kita, supaya kita punya kerinduan yang besar, semangat di dalam kita beribadah kepada Tuhan, meskipun masih secara online. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa secara khusus bagi rumah rohani kami, Gereja Kristen Kalam Kudus Malang ini ya Tuhan. Tempat di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam iman kerohanian kami kepada Tuhan. Kami secara khusus berdoa meskipun kegiatan ibadah masih belum bisa dilakukan secara tatap muka, secara langsung atau offline. Semuanya masih harus dilakukan secara online. Baik ibadah, persekutuan, pembinaan, rapat, atau juga kegiatan yang lainnya. Tapi kami berdoa Tuhan supaya semuanya itu tidak menyurutkan semangat kami, kerinduan kami untuk tetap menyala-nyala, bergairah, antusias, sukacita beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah kiranya melalui ibadah dan berbagai hal yang masih harus dilakukan secara online ini, Tuhan tetap menyapa kami, Tuhan tetap memberkati kami, dan iman kerohanian kami semua terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap orang-orang hamba-hamba-Mu dan setiap para penata layan yang selama ini berjuang keluar dari rumah untuk boleh mengadakan ibadah dan melayani kami yang beribadah di rumah. Berkati setiap mereka ya Tuhan, jagai dan peliharakan hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita juga berdoa untuk tahapan demi tahapan pemilihan majelis periode yang baru. Proses penjaringan calon majelis sudah selesai dilakukan dan hari-hari ini tahapan yang baru atau proses yang baru mulai dilakukan. Kita doakan supaya semua berjalan dengan baik di dalam pertolongan Tuhan. Dan pada akhirnya adalah sungguh hanya orang-orang yang Tuhan perkenan untuk berada di posisi yang tepat, melayani Tuhan sebagai pemimpin gereja ini. Membawa gereja ini menuju ke arah yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa bersama-sama untuk setiap tahapan pemilihan majelis periode yang baru ini. Mari kita berdoa bersama-sama saudaraku. Bapa di dalam surga, kami pun berdoa buat proses pemilihan majelis periode yang baru. Terima kasih Tuhan sudah boleh memimpin sampai sejauh ini. Dan kami terus berdoa kiranya Tuhan menolong
tahapan-tahapan ke depan yang masih harus dilakukan supaya semuanya berada di dalam pengendalian Tuhan. Tuhan yang menolong supaya semua berjalan dengan baik. Meskipun kami menyadari ada kesulitan-kesulitan tersendiri untuk mengadakan pemilihan majelis di tengah-tengah masa pandemi ini. Tapi kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang penuh dengan kuat kuasa. Dan Engkau akan menolong gereja ini khususnya untuk melalui setiap tahapan tersebut dengan baik. Dan sungguh kami berdoa ya Tuhan, supaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya orang-orang yang Tuhan perkenan, hanya orang-orang yang Tuhan kehendaki untuk berada di posisi yang tepat sebagai majelis yang akan Tuhan pakai untuk melayani-Mu di gereja ini, melalui gereja ini, membawa gereja ini dan setiap kami semua menuju kepada pertumbuhan semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Saudaraku, mari kita berdoa bagi beberapa hal lagi. Yang pertama, doakan untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Malang yang di dalam proses belajar dan mengajarnya juga masih harus dilakukan secara online. Kita doakan supaya Tuhan terus menolong baik para guru yang mengajar, para murid yang belajar, bahkan para orang tua juga yang terlibat di dalam proses ini membantu para anaknya belajar supaya semua dapat melakukan bagian masing-masing meskipun secara online semua dapat dilakukan dengan baik. Dan proses belajar dan mengajar di Sekolah Kristen Kalam Kudus Malang khususnya dapat berjalan dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama saudaraku. Bapak di dalam surga, kami juga mau berdoa buat Sekolah Kristen Kalam Kudus yang ada di Kota Malang ini. Di dalam setiap proses belajar dan mengajar yang masih dilakukan secara online, kami berdoa kiranya Tuhan tolong supaya semua tetap berjalan dengan baik. Berkati para guru yang mengajar, berkati para siswa yang belajar, berkati juga para orang tua murid yang membantu di dalam proses ini. Tuhan tolong berkati supaya semua yang terlibat dapat melakukan dengan sukacita, dengan semangat, dengan tetap bergairah. Dan proses belajar dan mengajar ini dapat berjalan dengan baik. Dan biarlah kiranya melalui Sekolah Kristen Kalam Kudus Malang bukan hanya memperlengkapi secara intelektual saja, tapi lebih daripada itu pengenalan akan Tuhan, pertumbuhan di dalam iman kerohanian setiap siswa didiknya juga boleh terlihat. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita juga berdoa bagi bangsa Indonesia. Kita terus doakan untuk pengadaan vaksin COVID-19 supaya di dalam anugerah Tuhan dan di dalam waktu Tuhan vaksin ini boleh tersedia dan boleh diproduksi dan boleh didistribusikan. Dan penanganan COVID-19 boleh semakin menuju kepada kabar yang menggembirakan. Pemulihan ekonomi juga kita doakan supaya boleh dapat disegerakan. Dan juga untuk setiap kedisiplinan warga Indonesia akan protokol kesehatan, mendukung pemerintah supaya biarlah kiranya dengan kedisiplinan maka pandemi COVID-19 ini boleh segera berlalu di dalam kedaulatan Tuhan dan waktu Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk hal ini. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia, bahkan juga bagi kota kami Malang ini ya Tuhan Yesus. Terus di dalam pergumulan untuk mengadakan vaksin bagi pandemi COVID-19 ini, Tuhan berkati supaya di dalam waktu Tuhan, di dalam anugerah Tuhan vaksin ini boleh segera diketemukan dan diproduksi dan didistribusikan. Dan biarlah kiranya COVID-19 ini boleh segera berlalu ya Tuhan. Berkati juga untuk pemulihan ekonomi supaya ada kebijakan-kebijakan yang diambil untuk membantu pemulihan ekonomi di bangsa ini. Berkati setiap kami warga Indonesia bersama-sama dengan pemerintah supaya sadar diri mau berdisiplin melakukan protokol kesehatan. Supaya biarlah kiranya dengan kedisiplinan yang tinggi maka membantu pemerintah untuk menanggulangi COVID-19 ini. Sehingga COVID-19 khususnya di bangsa ini boleh segera berlalu. Dan kami boleh kembali melakukan aktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan naikkan pujian seperti hatimu. Ini menjadi doa kita.
berikan ku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencana-Nya dan melakukan perbuatan-Nya yang besar. Memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Saya mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita masing-masing dari Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai dengan 38. Injil Matius pasal 9, Matius 9 ayat 35 sampai dengan 38, di bawah sebuah judul belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Kalau sudah menemukan, izinkan saya membacakan bagian ini bagi kita sekalian. Matius 9 ayat 35 sampai dengan 38 berbunyi demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ayat 38, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Senang dan berbahagia setiap kita membaca, merenungkan dan melakukan firman di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Saudaraku terkasih, bulan September khususnya di dalam kalender Gereja Kristen Kalam Kudus Malang dicanangkan sebagai bulan misi. Dan bulan misi di tahun 2020 ini bukanlah kebetulan kalau mungkin ada perbedaan dengan bulan misi di tahun-tahun sebelumnya. Kenapa berbeda? Karena mungkin ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilakukan di bulan misi September tahun 2020 ini. Karena pandemi. Yang mana di tahun yang lalu di bulan misi September banyak hal bisa dilakukan, tetapi di bulan misi September 2020 ini mungkin kegiatannya sangat minimal, sangat minimalis. Tapi mungkin ini adalah waktu yang tepat sebetulnya. Waktu yang sangat baik, kesempatan yang baik, meskipun di dalam kegiatan yang sangat minimalis, tapi ini mungkin waktu yang diizinkan Tuhan. Untuk apa? Untuk saya, untuk Anda sekalian, untuk Gereja Kristen Kalam Kudus Malang, merenung, introspeksi diri, evaluasi diri, mengizinkan Tuhan mengoreksi kita. Kalau mungkin selama ini kita mempunyai pemahaman-pemahaman yang salah tentang misi, sekaligus berdoa supaya Tuhan di dalam anugerahnya memulihkan semangat misi kita. Mungkin ini adalah bulan misi yang tepat untuk kita melakukan itu. Dan berkaca dari Matius pasal 9
ayat 35 sampai dengan 38, mari kita merenung. Mari kita mengintrospeksi diri kita. Karena ada beberapa perenungan tentang misi yang bisa kita petik darinya. Apa saja? Yang pertama, dari ayat 37 dan 38 kita mendapati saudaraku bahwa setiap kita, saya dan Anda, kita semua saudaraku sebagai orang percaya adalah pekerja atau penuai jiwa. Lagi sekali, setiap kita adalah pekerja atau penuai. Ada beberapa pemikiran yang keliru tentang ini, tentang pelayanan misi. Mungkin ada sebagian di antara kita yang berpikir bahwa menjadi pekerja Kristus atau menjadi orang yang terlibat dalam pelayanan misi itu membutuhkan panggilan khusus. Kalau nggak ada panggilan khusus, jangan dah coba-coba masuk ke ladang misi. Begitu ya. Atau kalau sudah nggak ada pekerjaan lain, kalau sudah nggak ada job lain, kalau sudah nggak ada kesibukan lain, baru boleh terlibat dalam pelayanan misi. Saya pikir ini sebuah pemikiran yang keliru. Karena itu seringkali ada slogan yang seringkali menjadi guyonan di antara kita orang-orang Kristen itu adalah, ini aku, tapi utuslah dia, begitu ya. Ini uangku, tapi pakailah uangnya. Gitu. Nggak rela diri ini diutus, nggak rela uang yang ada di hidup kita ini dipakai. Ini tenagaku, tapi pakailah tenaganya. Padahal firman Tuhan bilang setiap kita adalah pekerja, setiap kita adalah penuai jiwa-jiwa. Karena itu mintalah, berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan mengirimkan pekerja itu atau penuai itu. Dan jawabannya waktu kita berdoa meminta kepada Tuhan, kita harus sadar. Jawabannya adalah saya dan Anda sekalian, saya dan saudara sekalian adalah pekerja itu, adalah penuai itu. Dan Tuhan mau pakai kita untuk menjadi penuai, menjadi pemberita, pewarta Injil Kerajaan Surga. Perenungan yang kedua dari bagian ini ada di dalam ayat ke-36. Yaitu sebagai penuai, sebagai pekerja Kristus yang mulia, maka berdoalah supaya kita dipenuhi dengan hati yang penuh oleh belas kasihan. Seperti Yesus dikatakan ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yesus mempunyai cara pandang yang berbeda ketika melihat orang banyak dengan ahli Taurat, orang Farisi memandang orang banyak. Buktinya apa? Ketika ahli Taurat dan orang Farisi memandang orang banyak, maka bagi mereka, di pemandangan mata mereka, orang banyak itu laksana sekam yang harus dibakar, yang harus dihanguskan, yang harus dihancurkan. Tapi Yesus tidak memandang seperti itu. Hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan, saudaraku, memandang orang banyak itu adalah panenan. Panen yang harus segera dipetik dan disimpan. Bukan dihancurkan, bukan dihanguskan, bukan dibakar. Ahli Taurat, orang Farisi ketika melihat orang banyak, maka dengan sikap kebanggaan mereka, dengan segala pride mereka, dengan segala kepongahan mereka, mereka mengusahakan dan senang kalau orang berdosa itu hancur. Tapi beda dengan Yesus yang punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Melihat orang banyak, maka karena kasihnya dan oleh kasihnya dan dengan kasihnya, Yesus mau mengusahakan keselamatan bagi manusia berdosa. Seperti Yesus mau mengusahakan keselamatan buat saya dan buat Anda sekalian, manusia berdosa ini. Karena itu, sebagai pekerja Kristus saudaraku, marilah kita berdoa meminta kepada Tuhan supaya Dia mengaruniakan kepada kita hati yang penuh dengan belas kasihan. Sehingga seperti Yesus memandang orang banyak, seperti itu jugalah kita memandang atau melihat orang banyak. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada di dalam ayat, perenungan ketiga ada di dalam ayat 35, yaitu melakukan misi atau bermisi dengan beragam cara. Seringkali kita berpikir bahwa bermisi itu adalah cukup dengan atau hanya terbatas dengan perkataan ini, begitu ya, untuk mempercakapkan, memberitakan, mendiskusikan atau memperdebatkan, begitu, menyampaikan Injil melalui perkataan kepada orang banyak. Lebih daripada itu, maka bukan bermisi. Tidak. Dari bagian ini kita bisa melihat apa yang Yesus lakukan. Bukan cuman mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga saja. Tapi dikatakan serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Artinya pelayanan misi, Injil harus diwujud nyatakan bukan hanya melalui perkataan. Tapi diwujud nyatakan dalam kehidupan nyata melalui tingkah laku, melalui perilaku. Saudaraku, mungkin kita, saya dan Anda sekalian tidak mampu untuk memberikan kesembuhan kepada orang sakit. Atau membebaskan orang dari kerasukan setan seperti yang Yesus lakukan. Tapi, akan tetapi,
saya dan Anda sekalian sangat mungkin dipakai oleh Tuhan menjadi jawaban bagi mereka yang mengalami yang namanya kesedihan, kesepian, kebingungan, keputusasaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahkan penderitaan-penderitaan yang lain. Dan indah sekali, itu adalah wujud nyata dari pelayanan misi. Biarlah kiranya 3 perenungan ini yang terambil dari Matius 9 ayat 35 sampai dengan 38 menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari saya mengajak setiap kita berdasarkan perenungan dari Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan 38. Berdoa bagi beberapa hal mengenai pelayanan misi ini. Saudaraku, yang pertama saya mengajak setiap kita berdoa bagi lembaga misi dan para misionaris yang ada di Indonesia ini, khusus yang melayani dan bahkan yang ada di dunia. Doakan setiap mereka yang berada di garis depan untuk memberitakan Injil. Tuhan mampukan mereka, kuatkan mereka, menolong mereka untuk mewartakan, memberitakan Injil ini kepada banyak orang. Roh Tuhan bekerja, banyak jiwa boleh diselamatkan. Orang banyak yang terlantar itu boleh diselamatkan di dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, dengan dasar perenungan dari Matius 9 ayat 35 sampai dengan 38, izinkan kami berdoa untuk beberapa hal ya Tuhan. Kami mau berdoa secara khusus buat lembaga misi dan para misionaris yang melayani di garis depan memberitakan Injil Kerajaan Surga. Berkati setiap mereka ya Tuhan, di dalam pelayanan mereka ketika memberitakan Injil Kerajaan Surga, memberitakan kabar baik itu. Tolong mereka, perlengkapi mereka Tuhan, mampukan mereka menjadi alat Tuhan, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sehingga biarlah ada banyak orang yang boleh dilayani, mendengarkan berita keselamatan. Roh Tuhan bekerja, banyak jiwa boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa bagi pelaksanaan bulan misi di Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Lagi sekali, meskipun di dalam kegiatan yang mungkin minimal, tapi kita doakan supaya kegiatan yang minimal ini di bulan misi ini tetap dipakai oleh Tuhan. Untuk mendorong setiap kita, supaya kita juga menjadi pekerja Kristus yang mulia, menjadi penuai jiwa. Doakan juga bidang misi yang ada di Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Supaya Tuhan pakai bidang misi ini menjadi alat di tangan Tuhan. Untuk terus boleh memperlengkapi, mengadakan kegiatan atau hal-hal yang dapat membuat setiap kita sebagai pekerja Kristus menyadari akan pelayanan misi ini. Dan mau bermisi bagi Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat gereja ini, khususnya di dalam bulan misi ini. Meskipun di dalam kegiatan yang sangat minim. Ada banyak hal yang tidak bisa kami lakukan karena pandemi di bulan misi ini. Tapi kami tetap berdoa mohon anugerah Tuhan supaya bulan misi ini berjalan dengan baik. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Firman Tuhan tentang misi boleh menggelisahkan kami dan boleh mendorong kami supaya kami mau bermisi bagi Tuhan. Berkati juga bidang misi yang ada di Gereja Kristen Kalam Kudus Malang ini. Tuhan pakai bidang misi ini dipakai oleh Engkau menjadi alat-Mu. Untuk boleh di dalam segala kegiatannya mendorong kami supaya kami sadar bahwa kami adalah penuai jiwa, pekerja Kristus yang mulia dan mau terlibat dalam pelayanan misi. Berkatilah ya Tuhan, bulan misi dan bidang misi di Gereja Kristen Kalam Kudus Malang ini. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Dan yang terakhir saudaraku, mari kita berdoa untuk setiap kita, saya dan Anda sekalian yang di rumah. Kita doakan untuk diri kita sendiri supaya kita dipenuhi hati yang penuh dengan belas kasihan dari Tuhan. Supaya kita mau terlibat di dalam pelayanan misi, baik melalui perkataan mewartakan Injil ataupun juga melalui tindakan nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita mohon anugerah Tuhan menolong kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Mari kita berdoa untuk pokok doa yang terakhir ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk diri kami sendiri. Supaya kiranya kami boleh disadarkan di dalam anugerah Tuhan bahwa kami adalah penuai jiwa. Kami adalah pekerja Kristus yang mulia. Sama seperti lembaga misi, sama seperti para misionaris. Dan tolong kami ya Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang penuh dengan belas kasihan. Seperti Engkau memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Bila kiranya dengan hati yang penuh dengan belas kasihan, kami mau terlibat dalam pelayanan misi. Baik melalui perkataan, verbal, memberitakan kabar baik itu. Dan juga melalui
tingkah laku atau nonverbal di dalam kehidupan sehari-hari kami. Melalui perilaku kami, kehidupan kami boleh menjadi jawaban bagi setiap orang-orang yang mengalami penderitaan kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Mampukanlah kami di dalam pelayanan misi masing-masing untuk kami bisa dapat melakukannya di dalam anugerah Tuhan dan didasarkan oleh hati yang penuh dengan belas kasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan akhiri kebaktian doa pada malam hari ini dengan menaikkan sebuah pujian yang sangat luar biasa, yaitu pujian yang berjudul Kusuka Mengabarkan. Kiranya ini menjadi komitmen bagi kita, dan di akhir daripada pujian ini nanti doa penutup dan doa berkat akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Martin Chen. Suka mengabarkan tentang hal di sorga, tentang kasih Tuhanku yang mati bagiku. Ku suka mengabarkan tentang kuasa Injil, selamat kaum berdosa dapat hidup kekal. Mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Dengarkanlah kiranya seruan kami ya Tuhan. Perhatikanlah doa dan permohonan kami. Dari ujung bumi kami berseru kepadamu karena hati kami lemah lesu. Tuntunlah kami ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindungan kami, menara yang kuat terhadap semua tantangan. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Malam hari ini Engkau menghampiri setiap kami, berada di tengah-tengah kami untuk memberkati dan menguatkan setiap kami melalui pujian, melalui firman, melalui doa dan permohonan yang sudah kami panjatkan. Kiranya segala sesuatu yang sudah kami naikkan ya Tuhan menjadi persembahan yang harum. Dan Tuhan berkenan menjawab seturut waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang terus menuntun langkah-langkah hidup kami ke depan. Kami tidak tahu bagaimana kami harus berjalan, namun kuasa Tuhan yang kami percaya akan terus menopang dan menolong setiap kami. Terpujilah nama Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Dan kami sekarang ingin menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari jemaat sekalian, saya undang kita boleh bangkit berdiri, kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa yang melampaui segala akal, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kuat kuasa, dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus turun ke atas kita sekalian mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Mari jemaat kita naikkan syukur kepada Tuhan buat pertolongan Tuhan di dalam kebaktian doa malam hari ini. Kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan dan kita mau nyatakan, Bapa, terima kasih.
demikianlah kebaktian doa kita pada malam hari ini. Kiranya kita tetap mengandalkan Tuhan dan percaya berharap kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.